Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas? Jelas ya? Oke, kita langsung mulai saja untuk les hari ini. Meskipun hanya dua anak yang masuk ya, nggak apa-apa. Jadi ini semi privat ya. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Jadi kita akan bahas soal TKA ya, beberapa soal TKA, tes kemampuan akademik. Nah, ini kadang siswa itu kalau lihat soal seperti ini itu sudah down duluan. Wah, 1/125 pangkat min 2/3 itu gimana ya lah? 1.000 pangkat 1/3 gimana? Kadang lihat angkanya saja itu sudah kalah mental gitu istilahnya ya. Nah, kita tenang dulu, kita dilihat 125 ini, oh ini bisa 5/3. Kita lihat 8, oh ini bisa 2/3. 1.000, oh ini bisa 10/3. Oh, oke, kita coba selesaikan. Nah, jadi kita tenang dulu, jangan terlalu down dulu ya. Permasalahannya adalah sering itu siswa itu baru melihat soal saja sudah down, sudah waduh angel lagi ya, aduh sulit ini ya, sudah seperti itu. Ini maksudnya gini ya, jadi yang dipangkatkan itu pecahannya satu per 125, bukan hanya satunya saja ya. Kemudian 8 pangkat 4/3 dikurangi 1.000 pangkat 1/3. Oke, 125 ini kita bisa rubah menjadi 5/3. Sehingga ini bisa ditulis 1 5/3 per, mohon maaf, pangkat min 2/3. Kemudian 8 ini juga bisa kita tulis 2/3. Berarti ini 2/3 dipangkatkan lagi 4/3. Kemudian 1.000 juga sama, bisa kita tulis 10/3, pangkatkan lagi 1/3. Nah, kita gunakan sifat dari perpangkatan, yaitu jika A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka dia akan sama dengan A pangkat, mohon maaf, B kali C ya. Jadi kita gunakan sifat ini. 1/5/3 ini sama dengan 5/-3. Sehingga kalau kita kalikan min 2/3, kita tulis dulu dikali min 2/3, kemudian 3 dikali 4/3 dikurangi 10/3 dikali 1/3. Kali ini dia akan menjadi 5/2. Ya, kemudian 2 pangkali 3 kali 4/3, 3 kali 4/3 itu pangkat 4. Berarti tinggal 4, berarti 2/4. Yang ini 3 kali 1/3 itu 1, berarti dia tinggal 10/1 atau 10. 25, 5 kuadrat plus 16 dikurangi 10. Sama dengan 41 min 10. Sama dengan 31. Simpel kan sebenarnya ya. Kalau misalkan tidak kalah mental terlebih dahulu, simpel sebenarnya. Ada yang tanyakan nomor satu ini, silakan. Jadi karena soal TKA ini memang levelnya lebih di atas rata-rata ya daripada soal ulangan biasa. Karena itu untuk tempo pembahasannya akan saya sedikit lambatkan gitu ya. Biar kalian bisa lebih memahami. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang tanyakan, silakan langsung raise hand atau open mic ya. Ini dua-duanya kan menyimak kan ya, hadir ya. Mbak Aulia ada?
Jangan-jangan hanya join saja kemudian ditinggal pergi gitu. Mbak Cahaya ada Mbak Cahaya atau Mas ya? Ada Pak, ada. Ada ya. Mbak Aulia ada Mbak Aulia? Nah, sepertinya Ada Pak, ada. oh ada ya. Oke, silakan. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Cukup paham Pak. Oke. Jadi ini soalnya juga saya dapat dari salah satu bimbel online gitu ya. Di kemudian dia kebetulan dia upload di Google. Tapi memang kalau dilihat dari websitenya Kemendikbud, ya memang tidak jauh beda ya. Tapi biasanya di websitenya Kemendikbud itu pilihannya tidak ABCDE seperti ini. Jadi apa namanya pilihannya bisa 31 kemudian mungkin diganti angkanya lagi tapi bukan di ABCDE seperti itu. Umumnya seperti ini soal TKA itu pilihannya kalau saya lihat. Nah, seperti ini biasanya. Pernyataan ini benar, salah gitu. Banyak yang seperti itu. Oke, ini adalah persamaan linier ya. Jadi ini adalah soal tentang pertidaksamaan linier dan persamaan linier ya. Soalnya panjang memang, jadi kita harus baca, kita harus telaten bacanya, harus teliti. Seorang pengusaha kue ingin membuat dua jenis kue, yaitu kue donat dan bolu. Untuk membuat satu loyang kue donat, dia membutuhkan 200 gram tepung dan 50 gram mentega. Untuk membuat satu loyang kue bolu, dia membutuhkan 300 gram tepung dan 150 gram mentega. Sedangkan bahan yang tersedia adalah 9 kilogram tepung dan 45 kilogram mentega. Jika laba dari satu loyang kue donat adalah 15.000 dan satu loyang kue bolu adalah 25.000, maka keuntungan maksimal yang dapat diperoleh pengusaha tersebut adalah nah, jadi sebenarnya mau kalau ada yang bilang "Oh, matematika tidak ada gunanya kan kadang para senior-senior, bapak-bapak atau ibu-ibu itu yang dulu merasa tidak bisa matematika itu seringkali bilang seperti itu. Di kehidupan nyata tidak berguna. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau misalnya jadi pengusaha kue, itu bisa mendapatkan keuntungan maksimal dengan menghitung seperti ini. Oke, jadi ada dua kue yaitu donat dan bolu. Ini kita anggap X, sedangkan ini kita anggap Y ya. Permasalahan pertama ada di tepung. 9 kilogram kita jadikan gram, maka dia akan menjadi 9.000 gram ya. Jadi tepung yang digunakan tidak boleh melebihi 9 kilogram ya, karena hanya tersedia 9 kilogram. Karena itu untuk tepung kita turunkan dulu persamaannya. Donat membutuhkan 200 gram. Berarti donatnya adalah 200 X. Jadi kebutuhan tepung untuk donat adalah 200 dikali X ya, jumlah donatnya maksudnya. Kemudian untuk bolu, bolu membutuhkan 300 gram tepung. Berarti 300 Y. Kemudian karena tidak boleh melebihi 9 kilogram tepung, tetapi boleh pas 9 kilogram ya, berarti lambangnya adalah lebih kecil sama dengan 9.000 ya. Kenapa kok 9.000 tadi? Karena dari kilogram dirubah ke gram ya. Ini kita bagi 100 semuanya. Di sini bagi 100, bagi 100, bagi 100. Akhirnya sederhananya menjadi 2X plus 3Y 90 ya. Oke. Ini untuk permasalahan pertama tepung ya. Kemudian permasalahan kedua adalah di menteganya atau menteganya. Mentega
Untuk donat dia butuh 50 gram mentega. Berarti kebutuhan mentega di donat adalah 50 X. Sedangkan untuk bolu adalah 150 gram. Ini kita rubah juga menjadi gram ya, sehingga dia adalah 4.500 gram ya. Sama, tandanya adalah lebih kecil sama dengan, karena harus kurang dari 4,5 kilogram mentega atau pas 4,5 kilogram mentega. Kita bagi 50 ya, karena kelihatan di sini ada kelipatan 50 semua, maka dia akan menjadi X plus, oh kok ini X juga, ini Y ya, mohon maaf ya, plus 3Y 90 juga. Oke, sudah ada dua persamaan, ada persamaan tepung, persamaan mentega. Sekarang kita ke persamaan keuntungannya. Ditulis di sini keuntungannya adalah 15.000 per untuk kue donat dan 25.000 untuk kue bolu. Berarti kalau keuntungan kita singkat K, maka akan sama dengan 15.000 X ya plus 25.000 Y. Nah, ini di mana nilai X-nya supaya K-nya ini maksimal ya. Jadi berpikirnya seperti itu. Di mana nilai X dan Y, berapa nilai X dan Y supaya nilai K-nya maksimal. Oke, ada yang tanyakan dulu di sini? Barangkali masih belum paham ada kenapa kok persamaannya dapat seperti itu. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Ya, ini bisa kita anggap dulu menjadi persamaan ya. Berarti karena untuk menyelesaikan ketidaksamaan itu memang biasanya dianggap persamaan dulu. Kalau yang ini berarti X plus 3Y sama dengan 90. Ya, jadi yang pertama kita anggap dulu untuk tepung ini, misalkan ya, misalkan yang dibuat hanya donat saja, misalkan. Nanti yang mentega kebalikannya, yang dibuat hanya bolu saja. Jadi kalau yang dibuat hanya donat saja, maka Y-nya kan sama dengan nol. Berarti di sini 2X sama dengan 90 atau X sama dengan 45. Ya, jadi ini kalau di dalam koordinat, maka ini titiknya adalah 45,0. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Kalau yang ini kita kebalikannya, kita anggap donatnya yang nol. Berarti X-nya sama dengan nol. Maka Y-nya akan sama dengan 30 ya. Kemudian kita eliminasikan dua persamaan ini. 2X plus 3Y sama dengan 90. Maka yang bawah adalah X plus 3Y sama dengan 90. Kita eliminasikan, kita kurangi. Ini nol ya, ini juga nol. Berarti X sama dengan nol. Jadi dia akan terus berpotongan, grafik ini akan berpotongan ketika X sama dengan nol.
Ketika X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 30. Ya, jadi kita cari dulu titiknya. Yang pertama kita cari titik dulu, ini perpotongan dengan sumbu Y. Yang ini adalah perpotongan dengan sumbu X. Nah, ini adalah dua garis yang saling berpotongan. Titik potongnya di mana? Nah, titik potongnya ketika X sama dengan 0, maka di dua ini Y-nya sama, yaitu sama dengan 30. Ini ya, kalau X-nya sama dengan 0, kita masukkan ke sini, maka 2 kali 0 sama dengan, tambah 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 90. Berarti Y sama dengan 30 loh. Sama kan? Jadi di sini juga ada titik 0, 30. Di sini juga sama, ada titik 0, 30. Nah, ini yang menjadi nilai maksimalnya. Sehingga keuntungan maksimalnya dia akan menjadi 15.000. Jadi X-nya adalah 0 plus 25.000 dikali 30. Ini 0 jadi 750.000. Jadi yang kita cari adalah titik potongnya ya. Yang pertama ini adalah, jadi ini kalau digambar di grafik, kurangan tempat saya ya. Baik. Misalkan ini seperti ini. Garis keuntungan ini adalah seperti ini ya. Garis keuntungan seperti ini. Kemudian ada garis ini. Kalau ini kita gambar Y sama dengan 90 min X. Berarti dia gradiennya miring ke sini ya. 045.0, 0,30. Berarti 45.0 itu di sini ya, kurang lebih ya. Kemudian ini misalkan di sini. Maka ini untuk garis yang donat. Sedangkan untuk garis yang bolu 0,30. Oh, untuk yang garis tepung ya. Sedangkan yang untuk garis mentega 0,30, kalau dimasukkan ini, kalau dimasukkan 0 berarti 90, 0. Berarti di sekitar di sini. Kemudian 0,30 berarti di sini. Ini tadi kan 0,45. Nah, nah, maka titik maksimalnya adalah di sini, titik potongnya itu. Jadi keuntungannya kan tadi ini garisnya. Ini kalau digambar grafik kurang lebih seperti itu. Jadi memang cara menyelesaikannya bisa dengan grafik juga. Tapi kalau grafiknya di sini kan ini karena puluhan ya, puluhan ribu gitu. Jadi kalau ini titiknya berapa ini, kan sulit ya menentukan titiknya ya. Karena tidak seimbang antara. Tapi caranya dasarnya adalah dari grafik itu tadi. Ada yang tanyakan silakan. Oke, ada chat. Nggak paham Pak bagian yang buat persamaan sampai seterusnya. Oke, oke. Ya. Kita ulangi lagi ya. Oke. Kita baca lagi soalnya. Kita ulangi, kita baca lagi soalnya. Jadi ada pengusaha ingin membuat dua jenis kue, yaitu kue donat dan kue bolu. Mohon maaf ada peringatan 5 menit lagi kita pindah ke link berikutnya ya. Oke, saya tutup dulu yang peringatannya. Seorang pengusaha, jadi ada dua jenis kue. Yang pertama adalah kue donat dan kue bolu. Kalau misalkan kue donat ini kita anggap X dan kue bolu kita anggap Y ya. Jadi donat itu X, bolu adalah Y. Donat membutuhkan 200 gram tepung dan 50 gram mentega. Ya, sedangkan bolu membutuhkan 300 gram tepung dan 150 gram mentega. Permasalahan atau batasan yang pertama adalah jumlah tepungnya, yaitu 9 kilogram tepung, 9.000 gram. Artinya, apapun yang kita buat, kebutuhan tepungnya tidak boleh lebih dari ini, ya.
Ya, gitu kan? Jadi mau buat sebanyak apapun bolu atau donatnya, yang jelas tepungnya nggak boleh lebih dari ini. Karena ini yang hanya yang kita punya gitu. Kalau ada yang lupa beli lagi tepungnya. Oh itu lain soal ya. Ini kan batasannya itu mas saya. Ini batasannya ya. Jadi bukan masalah beli lagi atau enggak. Kalau soal nggak ada batasannya ini enggak bisa diselesaikan. Ya. Ya, jadi batasannya adalah ini 9 kilogram tepung dan 4,5 kilogram mentega. Atau permasalahannya adalah di sini batasan permasalahannya. Nah, jadi kalau tepung ini kita buat persamaan, kebutuhan tepung ini kita buat persamaan, maka kebutuhan tepung untuk membuat donat dinyatakan dengan 200 kali X, 200 gram tadi. Kan kebutuhannya itu kan, kalau misalkan kita buat tepung, kita buat donat satu, berarti butuhnya untuk donat adalah 200 kali satu. Kalau kita mau buat donat dua, berarti kebutuhan tepung untuk donat adalah 200 kali dua, kan gitu ya. Dan seterusnya ya. Kalau buat donatnya adalah X, berarti kebutuhan tepung untuk donat adalah 200 X. Ya, begitu juga untuk ini. Kalau membuat satu tepung, mohon maaf, satu bolu, berarti butuh tepungnya adalah 300 kali satu. Kalau membuat dua loyang bolu, berarti kebutuhannya adalah 300 kali dua. Kalau membuat sebanyak Y bolu, berarti kebutuhannya adalah 300 Y. Sehingga kebutuhan total tepungnya adalah 200 X plus 300 Y harus kurang dari atau sama dengan 9.000. 9.000 dari mana? 9 kilogram tepung kita jadikan gram ya. Apa boleh ini yang dirubah menjadi kilogram? Oh, boleh sekali ya. Tapi malah bilangannya koma-koma akan lebih sulit. Ini akan menjadi 0,2 kilogram, ini akan menjadi 0,05 kilogram. Ya, agak sulit kan bilangannya? Makanya enak gini. Oke, persamaan pertama ini adalah 200 X plus 300 Y lebih kurang atau sama dengan 9.000. Kita bagi 100, disederhanakan. Sehingga ini hilang, ini hilang, ini hilang. Sehingga hanya menjadi 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 90. Oke, persamaan satuan. Apa bisa dipahami Mbak Aulia? Mbak Aulia kan tadi yang tanya. Iya, Mbak Aulia. Iya, Pak. Berarti persamaan satunya 2X, 3Y, kurang lebih 90 ya, Pak? Ya, itu adalah persamaan kebutuhan tepung ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian untuk menteganya juga sama. Menteganya si donat butuh 50 gram. Jadi kalau misalkan dua donatnya satu, berarti kebutuhan menteganya 50 kali 1 gram. Mohon maaf 50 gram kali satu ya. Kalau buatnya dua, berarti 50 gram kali dua. Kalau tiga, 50 gram kali tiga. Kalau X, berarti 50 gram kali X. Kenapa kok X, Y sih? Karena kita nggak tahu berapa jumlah yang akan kita buat gitu loh. Jadi X dan Y itu adalah suatu nilai yang belum diketahui. Kalau sudah tahu, oh saya mau buat dua loyang donat dan 3 loyang bolu. Ya langsung, nggak usah pakai X. Jadi langsung 200 kali 3, 300 kali berapa itu tadi. Nah, ya, karena kita nggak tahu, maka kita lambangkan dengan X. Kemudian untuk bolu, kebutuhannya adalah satu loyangnya 150 gram. Jadi, kalau misalkan kalau kita mau buat satu loyang bolu, kebutuhannya adalah 150 kali satu. Kalau misalkan mau membuat dua loyang bolu, berarti kebutuhannya adalah 150 kali dua. Kalau membuat Y loyang bolu, sejumlah Y loyang, tidak diketahui jumlahnya berapa,
maka kebutuhannya adalah 150 Y. Ya, sehingga total kebutuhan merteganya adalah 50X plus 150Y kurang lebih sama dengan 4.500. Dari mana 4.500? 4,5 kilogram kita jadikan gram ya. Oke, kita lihat ada sama-sama 50, berarti kita bagi 50 sehingga dia ketemu jadi X plus 3Y kurang lebih sama dengan 90. Ini adalah persamaan tepung dan mentega. Oke, kok hilang namanya? Oh iya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah keuntungan. Disebutkan bahwa satu loyang donat keuntungannya adalah 15.000. Satu loyang bolu keuntungannya adalah 25.000. Maka keuntungan maksimal yang dapat diperoleh adalah, ini pasti ada yang berpikir loh, kan keuntungannya sudah jelas lebih banyak bolu, 25.000. Ya, berarti ya sudah buat bolu semua supaya lebih banyak untungnya. Tidak ya, terkadang kita lihat persamaannya ini dulu. Kebetulan ini persamaannya ketika diselesaikan tadi, ketemunya memang bolu semua yang dibuat. Tapi bisa jadi ketemunya kombinasi dua-duanya atau malah donat semua yang kita buat. Jadi tergantung dari persamaan satu dan persamaan dua ini juga. Kalau ini kebetulan ketika diselesaikan memang bolu semua yang dihasilkan, yang dibuat ya karena X-nya atau donatnya adalah nol. Oke, kita pindah dulu ya, mohon maaf.